Selamat datang kembali di kelas sejarah bersama Miss Riri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah. Silakan diperhatikan dengan baik agar materi yang disampaikan dapat kalian pahami ya. Apa yang dimaksud dengan sumber sejarah? Jadi, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa di masa lampau. Sumber sejarah sangat penting dalam penelitian sejarah karena sumber sejarah berisi data-data yang dapat digunakan untuk menyusun kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Jenis-jenis sumber sejarah dibedakan berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi empat. Yang pertama sumber lisan, kedua sumber tulisan, yang ketiga sumber benda, dan yang keempat sumber audio, visual, dan audio visual. Yang pertama sumber lisan, yaitu sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Contohnya, misal, kesaksian dari veteran perang tahun 1945. Yang kedua, sumber tulisan atau sumber tertulis yaitu sumber sejarah berupa peninggalan-peninggalan tertulis atau catatan peristiwa di masa lampau. Contohnya, prasasti, arsip, dokumen, naskah, surat kabar, notulen, biografi, dan buku. Yang ketiga sumber benda, yaitu sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya ada artefak, fosil, bangunan, candi, dan peninggalan-peninggalan budaya lainnya. Yang keempat, sumber audio, visual, dan audiovisual. Sumber audio maksudnya adalah sumber sejarah yang berupa rekaman yang dapat kita dengarkan. Contohnya, rekaman suara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sumber visual itu sumber sejarah yang berupa gambar, contohnya foto, lukisan, dan peta. Kemudian, sumber audiovisual yaitu sumber yang berupa rekaman bergambar, contohnya video dan film dokumenter. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Yang pertama sumber primer. Sumber primer adalah sumber dari tangan pertama atau bukti langsung dari pelaku dan saksi suatu peristiwa sejarah. Sumber primer ini sejaman dengan peristiwa sejarah di masa lampau. Nah, sumber primer berfungsi sebagai rujukan pertama dalam penelitian sejarah. Sumber primer dapat berupa keterangan langsung dari pelaku dan saksi sejarah, bisa juga dalam bentuk arsip, dokumen, laporan atau catatan, foto, benda-benda peninggalan, film, dan artefak. Yang kedua sumber sekunder. Jadi sumber sekunder ini sumber yang tidak langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Jadi sumber sekunder ini memberikan informasi yang berasal dari data primer yang sudah direkonstruksi atau ditafsirkan. Nah, sumber sekunder fungsinya sebagai pelengkap informasi dari sumber primer. Sumber sekunder dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal penelitian, dan referensi lain. Kemudian yang ketiga sumber tersier. Maksudnya sumber sejarah berupa kumpulan dari beberapa hasil penelitian ahli sejarah yang dianalisis kembali atau kumpulan dari beberapa sumber sejarah sekunder yang kemudian ditafsirkan kembali. Nah, sumber sejarah tersier ini bisa berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah tanpa penelitian langsung sehingga tingkat kevaliditasannya itu menurun dibandingkan sumber primer dan sumber sekunder. Berikut ini contoh dari sumber primer antara lain arsip tertulis periode VOC dan pemerintah kolonial Belanda, kemudian rekaman suara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kitab negara Kertagama. Contoh sumber sekunder antara lain buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 1-6 dan terjemahan kitab-kitab kuno. Kemudian untuk contoh sumber tersier misalnya
ensiklopedia, dan buku-buku pelajaran sejarah. Demikianlah pembahasan tentang materi sumber-sumber sejarah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.